Belalang merupakan spesies invasif yang jumlahnya jauh melebihi populasi manusia, akan tetapi alih-alih membasmi mereka sebagai ancaman, China telah memilih pendekatan yang berani, dengan mengubah mereka menjadi industri bernilai miliaran dolar. China saat ini menampung sekitar 500 juta belalang setiap tahun, untuk memenuhi permintaan pasar konsumsi global yang telah melampaui 1000 ton, jadi bagaimana orang Cina berhasil melakukan ini? Mari kita cari tahu bersama. Di China, budidaya belalang sudah menjadi industri peternakan skala besar, dengan proses yang dikontrol ketat, mulai dari penetasan dan pembiakan. Fasilitas pemeliharaan belalang biasanya tertutup dengan lembaran plastik transparan untuk menahan kehangatan. Sebelum melepaskan belalang muda, petani akan merenovasi dan membersihkan kandang pemeliharaan, lalu membaginya ke dalam beberapa kompartemen. Mereka melapisi lantai dengan jerami kering untuk menahan kehangatan, dan ditaburi tepung jagung untuk membantu pencernaan, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan merangsang pertumbuhan sejak hari pertama. Setelah dilepaskan ke kandang, belalang dipantau dan secara selektif dibiarkan kawin secara alami. Setelah sekitar 30 hingga 35 hari belalang dewasa mulai bereproduksi, dengan betina menggunakan ovositornya untuk menggali lubang di tanah untuk bertelur. Proses reproduksi dan inkubasi telur dikontrol ketat oleh para peternak, dan telur kemudian didistribusikan secara merata ke dalam kandang terpisah, untuk memastikan kondisi pemeliharaan yang stabil, pertumbuhan yang seragam, dan tingkat perkembangan yang optimal. Belalang muda menetas setelah sekitar 10 atau 12 hari inkubasi. Awalnya, mereka memiliki tubuh kecil dan lunak, berwarna terang, dan tidak bersayap. Mereka diberi makan rumput segar, yang merupakan sumber makanan utama mereka, membantu pencernaan, menjaga kelembaban tubuh, dan mendorong pertumbuhan yang cepat. Rumput yang digunakan untuk pakan belalang sebagian besar adalah rumput alami, mudah diakses, dan bebas dari perawatan kimia. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi biaya pertanian, tetapi juga memastikan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan belalang. Selama tahap dewasa, belalang diberi makan terus-menerus dan intensif, terutama sebelum dan sesudah setiap fase pergantian bulu tubuh. Mereka membutuhkan sejumlah besar nutrisi untuk meregenerasi rangka luar, dan melengkapi perkembangan berbagai bagian tubuh. Berkat kemampuan pencernaannya yang kuat, dan laju pertumbuhan yang cepat, belalang berkembang dengan stabil melalui setiap tahap, dan mencapai ukuran dewasa penuh hanya setelah beberapa minggu dibesarkan. Saat belalang dewasa, dan mulai melompat dan terbang secara aktif, petani menggantung jaring halus di dalam kandang, untuk menyediakan ruang bertengger. Jaring-jaring ini tidak hanya menawarkan tempat istirahat, untuk mengurangi kelelahan, dan mencegah tabrakan dengan dinding kandang, tetapi juga membantu meminimalkan kepadatan, menurunkan tingkat cedera, dan meningkatkan kinerja reproduksi. Belalang dipanen saat sudah dewasa sepenuhnya, dengan tubuh berukuran panjang 4 hingga 6 cm, sayap berkembang sepenuhnya dan kekencangan optimal. Waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan adalah pada sore hari, saat belalang sedang tidak terlalu aktif, dan hanya berdiam di jaring atau dinding kandang, sehingga proses pemanenan menjadi lebih mudah dan efisien. Setelah dipanen, belalang direndam dalam air oleh petani, untuk menghilangkan debu dan melembutkan tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan refleksnya, dan mempermudah penanganannya. Kemudian mereka ditempatkan ke dalam drum berputar, untuk dicuci secara menyeluruh, diikuti dengan perebusan cepat untuk mensterilkan, dan menghilangkan bau menyengat yang menjadi ciri khasnya. Terakhir, belalang disebarkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari, atau dikeringkan dengan panas untuk memperpanjang umur simpan, sambil menjaga kerenyahannya, dan kandungan nutrisi sebelum memasuki tahap pengolahan.
Di China dan banyak negara Asia Tenggara, belalang tidak hanya dibudidayakan sebagai makanan, tetapi juga menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan khas mereka, dipersiapkan dengan berbagai cara, digoreng, ditumis dengan daun jeruk, dibumbui atau dipanggang, dengan garam disesuaikan dengan selera lokal dan gaya kuliner tradisional. Pernah dianggap sebagai hama pertanian, belalang secara bertahap membangun tempat mereka, dalam rantai nilai makanan baru kaya protein dan ramah lingkungan. Di seluruh lahan pertanian pedesaan, dan dataran terbuka, rubah dan anjing hutan telah menjadi masalah yang berkembang, bagi para petani dan pemilik ternak. Dikenal karena kemampuan sembunyi-sembunyi, dan kegigihannya, predator ini sering menyerang di malam hari, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata. Dalam video hari ini, saya mengajak kalian ke lapangan, untuk melihat bagaimana para pemburu melacak, mengelola, dan mengendalikan hewan liar ini untuk melindungi masyarakat setempat. Perburuan rubah telah ada selama ratusan tahun, hal ini terutama umum di tempat-tempat seperti Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Pada awalnya orang memburu rubah untuk melindungi hewan dan tanaman mereka, kemudian ini menjadi tradisi yang populer, terutama bagi orang-orang kaya di pedesaan. Orang juga berburu rubah untuk mengendalikan binatang liar. Perkiraan menunjukkan bahwa di Inggris, sekitar 80.000 hingga 100.000 rubah dibunuh setiap tahun, melalui penembakan, penangkapan, atau perburuan dengan anjing. Rubah paling aktif di malam hari, mereka meninggalkan sarangnya untuk berburu ayam, bebek, atau kelinci, dan sering menyelinap ke pertanian, terutama di musim dingin untuk mencuri makanan. Untuk melindungi ternak mereka, banyak keluarga pedesaan berburu rubah di malam hari. Pemburu menggunakan senapan, dan lampu yang kuat untuk melihat cahaya di mata rubah. Begitu terlihat, mereka membidik dengan cepat dan menembak. Dibutuhkan keterampilan dan refleks yang cepat, karena rubah cepat dan waspada. Perburuan rubah dengan anjing pemburu merupakan bentuk perburuan tradisional, yang sudah ada sejak abad ke-16. Dalam metode ini biasanya menggunakan sekawanan anjing pemburu. Biasanya anjing pemburu rubah yang dilatih untuk melacak bau digunakan untuk mengejar rubah, melintasi ladang, dan hutan. Para pemburu menunggang kuda mengikuti anjing-anjing tersebut sepanjang pengejaran. Apa yang mereka lacak sekarang bukan hanya rubah, itu sesuatu yang jauh lebih licik, kuat dan berbahaya, yaitu serigala padang rumput. Tidak seperti rubah, mereka lebih besar, lebih agresif, dan sangat pintar. Sementara rubah sering berkeliaran sendirian, dan menghindari manusia, sedangkan anjing hutan atau serigala dengan berani mendekati peternakan, mengintai kandang ayam, dan bahkan membunuh kambing atau domba, jika mereka dibiarkan tanpa perlindungan di padang rumput liar. Para pemburu mendirikan tempat persembunyian mereka, senapannya sudah terisi, panggilan darurat dari pengeras suara yang menirukan teriakan kelinci atau hewan yang terluka bergema di seluruh lapangan. Ini adalah metode klasik untuk memikat serigala dari jarak jauh. Momen yang menentukan datang dengan cepat. Begitu anjing hutan itu melangkah keluar dari semak-semak, terdengarlah suara tembakan, cepat, bersih, tepat, hewan itu langsung jatuh. Keheningan kembali terjadi di ladang, hanya dipecahkan oleh angin dan nafas berat sang pemburu. Setiap tahun lebih dari 500.000 serigala dibunuh di Amerika Serikat, dengan sekitar 60.000 hingga 80.000 diantaranya dimusnahkan oleh pemerintah federal, melalui program layanan satwa liar. Hewan-hewan ini menyebabkan kerugian lebih dari 50 juta dolar setiap tahunnya pada industri peternakan, menjadikan mereka salah satu ancaman utama, yang ingin dikendalikan oleh para petani dan pemburu. Setelah perburuan, bangkai serigala ditemukan, setiap bagian digunakan, tidak ada yang terbuang sia-sia. Pemburu yang terampil sering menguliti buruan di lokasi,
atau membawanya kembali ke perkemahan. Kulit serigala yang bulunya tebal dan lembut bernilai tinggi dalam perdagangan bulu.